Pagi Jemaat GKI Jatinegara dan juga Bajem Bintara, bertemu lagi kita pagi hari ini di Renungan Sekar yang diambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat pertama sampai yang kelima. Kejadian pasal yang 3 ayat pertama dan 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Yang jemaat terkasih, kita pasti sudah ketahui bahwa perintah, peraturan, atau larangan adalah satu hal yang membawa kita kepada keadaan yang lebih baik. Bukan buruk, tetapi bagaimana kalau kita dihasut, diperdaya dengan alasan kebaikan. Misalkan melakukan satu pelanggaran terhadap perintah, peraturan, atau larangan. Dan tentu kita akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Tidak hanya konsekuensi yang berat, misalkan di dalam dunia pekerjaan, bisa jadi kita dipecat oleh bos. Bagi yang bersekolah misalkan, ketika di kelas mereka melakukan kegiatan menyontek, ya sudahlah, alamat kertas itu diambil dari guru, kemudian disobek ulangannya. Selesai ceritanya, tidak dapat nilai, 0 jadinya. Atau ketika melakukan manipulasi, datakah atau apakah itu? Kemudian, atau korupsi sudah tentu akan masuk jeruji besi. Satu hal yang sangat tidak diinginkan, bukan? Kitab Kejadian yang pasal yang ketiga tadi kita baca menceritakan bahwa asal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia, Adam dan Hawa, diperdaya oleh ular dengan alasan kebaikan. Yang dimana kita tahu bahwa ular dalam Kejadian 3 ini adalah setan yang mewujudkan diri sebagai ular. Yang setan ini memasuki ular, menipu Adam dan Hawa untuk percaya bahwa seekor ular sedang berbicara kepada mereka dengan memanipulasi kata-kata daripada Allah. Tidak hanya sampai di situ, ular yang adalah iblis ini menggunakan kalimat "tentulah Allah berfirman". Ini yang menjadi titiknya. Dengan maksud memutarbalikkan fakta dari larangan Allah seolah-olah membawa kepada kebenaran. Kemudian terjadilah percakapan antara Hawa dengan ular yang pada akhirnya diperdaya oleh kata-kata ini. Khususnya di ayat yang ke-6. Kemudian ada kata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, akan menjadi seperti Allah, tahu baik dan jahat." Maksud daripada ular ini adalah memberikan juga kepada akhirnya di Adam. Setelah menyadari bahwa mereka telanjang, mereka takut bertemu Allah. Maka yang terjadi, keintiman mereka dengan Allah menjadi jauh. Mereka diusir dari Taman Eden. Hal ini dilakukan oleh Allah untuk yang terbaik bagi Adam dan Hawa. Supaya mereka tidak jatuh jauh lagi ketika masih di dalam Taman Eden. Diusirnya Adam dan Hawa ini bukan untuk melihat kehancuran manusia. Bukan untuk menjauhkan dan semakin menjauhkan manusia dengan Allah. Tetapi ini adalah peraturan atau larangan yang terbaik daripada Allah kepada Adam dan Hawa. Setiap kali atau seringkali kita pasti seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini. Mudah terbujuk oleh rayu yang sedemikian rupa dikemas dengan kata-kata baik itu secara teologis dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya gagal paham tentang peraturan dan larangan dari Allah. Sehingga memperburuk pikiran dan menganggap bahwa peraturan dari larangan Allah adalah mengekang. Kemudian membawa pada kegagalan dan akhirnya
Ketaatan juga menjadikan jauh daripada Allah, jauh dari Tuhan, jauh menyerupai Kristus. Kiranya inilah renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan berdoa kepada untuk jemaat sekalian. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini dapat mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan kami senantiasa Engkau ingatkan supaya tidak mudah terbujuk oleh rayuan yang begitu indah, sebagaimana Adam dan Hawa terlebih dahulu zaman dahulunya dibujuk oleh ular untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dosa. Tuhan pimpin setiap anak-anak-Mu. Mungkin kita tidak bisa bertemu di masa pandemi ini, tetapi Tuhan, biarkanlah hikmat daripada-Mu memberikan setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman yang benar-benar daripada hati-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi nama Yesus Kristus Juru Selamat hidup. Amin.